Everyone, selamat datang di podcast Suara Nusantara. Kali ini bersama saya sebagai host dan juga ditemani oleh 5 narasumber, yaitu ada dosen, pengusaha, petani, akuntan, dan juga mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja podcastnya. Oke, baik. Pak Ridwan, sebagai dosen, gimana sih Bapak menjelaskan tentang wawasan Nusantara itu? Baik, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam, Bapak. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sangat krusial ya. Kalau menurut pandangan saya sendiri ya, jadi wawasan Nusantara itu bukan hanya konsep yang ada di buku ya, tapi bagaimana cara kita berpikir mengenai Indonesia gini. Karena kan kita ini tahu ya bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan yang dimana wilayahnya itu sangat luas, masyarakatnya beragam, yang tapi semuanya itu diikat oleh satu identitas yang sama. Nah, jadi wawasan besar itu membantu kita untuk tidak melihat wilayah, suku, bahasa ataupun yang lainnya, tapi melainkan cara kita melihat bahwa kita itu merupakan bagian dari kepentingan nasional itu sendiri, seperti itu. Sedangkan untuk dalam konteks geopolitik ya, cara pandang ini itu sangat penting bagi Indonesia karena bisa menjaga kedaulatan kita, dan dengan kita memanfaatkan posisi yang strategis dan tetap solid menghadapi pengaruh global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa, itu adalah salah satu contohnya. Seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Sekarang Ibu Putri nih, sebagai petani, gimana sih wawasan Nusantara itu terasa dalam kehidupan sehari-harinya Ibu tuh? Bagi kami, para petani, khususnya saya, wawasan Nusantara itu berarti menjaga tanah dan hasil bumi sebagai dari kedaulatan bangsa. Nah, tetapi pertanian itu bukan soal pangan saja, tetapi petani juga sebagai tantangan ketahanan nasional. Udah, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Sekarang sebagai mahasiswa, ini apa sih pandangan kamu tuh tentang wawasan Nusantara itu? Saya sebagai mahasiswa melihat wawasan Nusantara itu sebagai yang harus dipahami oleh generasi mudanya. Kayak dengan posisi geografis Indonesia yang strategis, kami juga mahasiswa punya tanggung jawab menjaga persatuan dan keberagaman itu. Itu saja sih dari sebagai mahasiswa. Oke, baik. Sekarang Ibu Sally nih, sebagai dari sisi akuntansi dan ekonomi, gimana pandangan tentang wawasan Nusantara yang berperan itu? Menurut saya, wawasan Nusantara menekankan pemerataan pembangunan dalam praktek akuntansi, transparansi, dan keadilan distribusi anggaran adalah wujud nyata menjaga integritas ekonomi bangsa. Cukup segitu aja pandangan saya. Oke, sekarang Ibu Intan nih, sebagai pengusaha, gimana sih wawasan Nusantara itu mempengaruhi dunia usaha? Kami sebagai pengusaha, kami itu melihatnya sebagai peluang sekaligus juga sebagai tanggungan juga jalur perdagangan global. Tetapi bagi pengusaha sendiri itu juga harus mendukung pemerataan ekonomi yang keberlanjutan. Seperti itu kalau dari sisi Oke, terima kasih kepada semua narasumber atas pandangan yang luar biasa. Semoga diskusi ini memperkuat semangat kebangsaan dan memahami geopolitik kita gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Nusantara. Bye guys, thank you.